Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan dengan tema sosial budaya. Sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Triastuti. Perkenalkan, nama saya Sujak Sofiani. Perkenalkan, nama saya Andini. Perkenalkan, nama saya Sekar Magpiro. Perkenalkan, nama saya Nurulima. Di presentasi kali ini kita akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada pengertian menurut pendapat dan menurut para ahli dan tujuan dari sosial budaya itu. Yang kedua itu ada contoh dan ciri-ciri dari sosial budaya. Yang ketiga itu ada permasalahan, penyebab dan dampaknya dari sosial budaya. Yang keempat ada upaya penyelesaian permasalahan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah definisi dari pengertian sosial budaya. Pengertian sosial budaya adalah suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan moral. Sosial budaya biasa juga disebut kebudayaan secara universal. Sosial budaya lahir dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalam masyarakat. Menurut para ahli sosial budaya sebagai berikut. 1. Andreas Epping. Andreas Epping 1946, seorang ahli berbagai bidang yang menciptakan model Epping dan mengembangkan analisis psikologi kebudayaan, mengemukakan pengertian sosial budaya sebagai segala sesuatu yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan menjadi ciri khasnya. 2. Edward Burnett Taylor 1871, seorang ahli antropologi, melalui bukunya Primitive Culture and Anthropology menerangkan bahwa sosial budaya adalah keseluruhan elemen masyarakat yang berupa adat istiadat, kesenian, kepercayaan, moral, pengetahuan, berpikir, kemampuan, dan hukum yang diperoleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat yang bersifat kompleks. 3. David Lewis 1982 berpendapat bahwa sosial adalah segala sesuatu yang dihasilkan, diraih, dan ditetapkan dalam interaksi keseharian antar warga negara dengan pemerintahannya. Tujuan adanya sosial budaya sebagai berikut. 1. Mempertahankan identitas nasional. 2. Mempertahankan keberagaman. 3. Pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada penjelasan tentang contoh dan ciri-ciri dari sosial budaya. Ciri-ciri sosial budaya. 1. Bisa dimiliki bersama. Budaya dibentuk dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara bersamaan. 2. Budaya berbasis simbol. Bagian penting yang ada di simbol itu yakni makna yang ada di budaya tersebut. 3. Budaya bersifat adaptif. Kebudayaan juga perlunya memiliki sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi. Terdapat kelompok masyarakat yang mempunyai adaptasi budaya yang sangat tinggi. 4. Budaya dipelajari dan diwariskan. Budaya menjadi salah satu hal tak dapat ditinggalkan begitu saja, karena cirinya yakni diwariskan dan dilestarikan. Contoh keberagaman sosial budaya baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yakni di lingkungan sekolah ada yaitu 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. 3. Keberagaman rumah adat. 4. Keberagaman pakaian adat. 5. Keberagaman tarian daerah. 6. Keberagaman alat musik. Yakni di lingkungan sekolah ada yaitu 1. Ikut kegiatan upacara di hari Senin. 2. Belajar kelompok tanpa memilih-milih teman. 3. Lakukan kegiatan senam pagi. 4. Tak membedakan teman. 5. Membersihkan ruang kelas bersama-sama. 6. Membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. 7. Mengerjakan PR tepat waktu. 8. Saling membantu ketika sedang ada kesulitan. 9. Belajar kelompok. 10. Menaati peraturan sekolah. Penjelasan berikutnya yaitu adalah tentang permasalahan, penyebab, dan dampaknya sosial budaya.
Pengertian permasalahan sosial budaya. Permasalahan sosial budaya adalah kondisi yang terjadi di masyarakat akibat pelanggaran nilai dan norma dan ketidaksesuaian standar hidup yang menyebabkan adanya kerugian fisik maupun non-fisik pada masyarakat. Permasalahan sosial budaya dapat berupa kemiskinan, korupsi, kesenjangan sosial, kriminalitas, konflik sosial, penyimpangan sosial, dan kenakalan remaja. Faktor penyebab permasalahan sosial budaya. Faktor ekonominya, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, inflasi, dan ketergantungan pada negara. Faktor politiknya itu ketidakstabilan pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan kolusi. Faktor hukumnya itu lemahnya penegakan hukum, adanya mafia hukum, dan ketidakadilan. Faktor budayanya degradasi moral, hilangnya identitas nasional, dan pengaruh budaya asing. Faktor sosialnya itu rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan konflik antar kelompok. Dampak permasalahan sosial budaya, menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menimbulkan titik harmonisan dan disintegrasi sosial, menghambat pembangunan nasional di berbagai bidang, membuat citra negara jadi buruk di mata dunia internasional, memicu terjadinya konflik horizontal maupun vertikal yang dapat berujung pada kekerasan. Setelah itu ada penjelasan upaya penyelesaian permasalahan dari sosial budaya. Jadi dari permasalahan ini ada namanya upaya penyelesaian dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi. Dalam upaya penyelesaian ini harus melibatkan semua pihak, baik secara individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik. Kelompok masyarakat harus saling bekerjasama dan toleran dalam mengatasi perbedaan dan perselisihan. Sedangkan untuk pemerintah, mereka harus bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Ada beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya dengan kondisi yang baik dari pemerintah. Yang kedua, ada upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan bantuan seperti subsidi, pendidikan gratis, pelatihan, dan pembinaan skill bagi masyarakat prasejahtera. Yang ketiga, mengembangkan, membina, dan melestarikan kebudayaan nasional dengan menghargai keberagaman dan kekhasan daerah serta menghindari pengaruh budaya asing yang negatif. Yang keempat, mengembangkan iklim yang kondusif di masyarakat dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Yang kelima, mendukung pengembangan minat dan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan memberikan fasilitas, modal, dan bimbingan bagi usaha mikro, kecil, maupun menengah. Yang keenam, yaitu memberikan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dengan menggalakkan pendidikan karakter, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memberikan kesempatan sekolah ke luar negeri dan memperbaiki pendidikan di dalam negeri dengan meningkatkan kualitas guru, kurikulum, dan prasarana sekolah. Berikutnya ada penjelasan tentang kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah kita berikan. Jadi kesimpulan dari sosial budaya ini yaitu memiliki peran yang sangat dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dari kehidupan manusia yang mencakup nilai-nilai, norma, moral, bahasa, dan praktik budaya. Namun bersamaan dengan kekayaan ini, juga ada permasalahan sosial budaya yang sering timbul. Permasalahan itu meliputi konflik, permasalahan antar budaya, ketidaksetaraan sosial, perbedaan nilai-nilai tradisional, dan dampak negatif teknologi terhadap hubungan sosial. Ini menunjukkan bahwa meskipun sosial budaya memberikan identitas dan kekayaan bagi masyarakat, juga penting untuk memahami dan mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika budaya yang kompleks dan berubah-ubah. Dengan langkah-langkah yang tepat, masalah sosial budaya dapat diatasi dengan upaya-upaya sosial budaya tersebut. Dapat menciptakan bahwa upaya bersama dalam memahami, menghormati, dan merawat keberagaman budaya merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Itulah presentasi dari kami dengan tema sosial budaya. Terima kasih sudah mendengarkan, walaupun ada kesalahan maupun perkataan yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.